Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafid Kaisangana dengan NIM A11 2022 14703. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat atau yang kami bangun, yaitu tentang klasifikasi penyakit tanaman kentang menggunakan SVM berbasis Inception V3. Dan kami juga sudah membuat sebuah jurnal dan sudah kami submit di OJS Jatisi. Untuk bukti submit bisa dilihat di layar ini. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita membangun aplikasi untuk klasifikasi kentang ini, tujuan kami membuat sebuah aplikasi web di mana kita bisa mengunggah gambar daun ketang dan aplikasi tersebut akan memberitahu apakah daun itu sehat atau terserang penyakit. Seperti dalam kasus ini dataset saya itu ada penyakit yaitu seperti hawar muda, hawar tua. Dan ini juga berguna untuk para petani untuk mempermudah mereka mendeteksi penyakit di daun kentang mereka. Untuk proyek ini atau untuk pembangunan model ini di sini kami tidak hanya menggunakan CNN, namun kita padukan dengan SVM atau support vector machine. Kenapa kami menggunakan CNN? Karena CNN ini ada model yang sudah di-train seperti Inception V3 untuk ekstraksi fitur-fitur penting dari gambar-gambar dataset kami. Seperti dalam contohnya ada dataset seperti bercak-bercak daun seperti ini. Itu mudah dikenali menggunakan Inception V3. Setelah mendapatkan fitur-fitur dari uh, Inception V3, kemudian selanjutnya kami gunakan SVM untuk mengklasifikasikan penyakit dari gambar tersebut. Jadi nanti kita upload untuk gambar dari daun yang sudah difoto nanti akan diklasifikasikan oleh SVM. Jadi untuk klasifikasinya kami menggunakan SVM. Oke, yang pertama kita masuk untuk pemodelannya terlebih dahulu, yaitu di sini kami menggunakan OS import OS untuk membaca direktori file dari eh, lokal. Jadi kami menggunakan OS untuk membaca file-file dari lokal. Kemudian ada NumPy dan Pandas itu untuk manipulasi data numerik dan tabel. Kemudian CV2 untuk memproses gambar, dan kami juga menggunakan Torch di sini untuk deep learning-nya, serta scikit-learn untuk model SVM dan evaluasinya. Untuk di sini kami menggunakan Torch dan kami menggunakan CUDA agar lebih cepat untuk pemrosesan dari proses membangun modelnya. Jadi yang pertama kita yaitu mengkonfigurasi gambar
Untuk yang selanjutnya kami, mengkonfigurasi, folder dari, maaf, gambar dari, dataset kami, yaitu di sini saya, menamakan dataset dengan kentang. Kemudian, untuk gambarnya, kami menggunakan 299 kali 299 piksel. Kenapa menggunakan ini? Karena ini, default size dari Inception V3. Jadi, kami menggunakan yang lebih optimal untuk Inception V3. Selanjutnya, di sini, saya mengvisualisasikan dari gambar asli dan setelah di-resize. Eee, di sini, kita ambil salah satu gambar dari awal muda, kemudian kita tampilkan, bagaimana perbedaan dari original dan resize. Bisa dilihat di sini tidak terlalu tampak berbeda untuk dari segi warna dan, eee, ukuran gambar. Namun untuk ukuran gambar di sini, eee, untuk selanjutnya di sini saya, memilih, sebuah gambar untuk visualisasikan bagaimana perbedaan antara original image dengan, setelah di-resize. Di sini, saya mengambil salah satu dari daun kentang hawar muda. Di sini bisa kita lihat antara original image dan resize image, tidak terlalu berbeda signifikan untuk, dari segi warna. Kemudian kita lanjutkan dengan eksplorasi dari dataset ini. Mohon maaf ini masih anggur. Oke, coba sekitaran. Oke, di sini sudah terlihat untuk hasil, eksplorasi kita atau hasil dataset dari kentang ini ada total 2062 gambar dengan masing-masing yaitu, daun kentang hawar muda itu 910, kemudian hawar tua 970 gambar dan kentang sehat 122 gambar. Eee, Sekarang kita masuk ke untuk load model Inception V3-nya. Eee, di sini kita manfaatkan transfer learning, di mana kami di sini menggunakan Inception V3 dan juga selanjutnya kita masuk ke untuk pemodelannya, yaitu di sini, kami menggunakan, Inception V3 untuk transfer learning-nya. Bisa kita lihat di sini di kode model.xy source NN identity. Di sini, berfungsi untuk, fully connected layer untuk bertugas, memproses, dari kelas-kelas di ImageNet. Selanjutnya kita, langsung saja di pemodelannya. Di sini kami menggunakan Inception V3, kemudian kita pindah ke GPU untuk, agar lebih cepat untuk, pemrosesannya. Dan di sini lanjut ekstraksi fiturnya. Di sini, kita buat list X dan Y kosong dan label di array kosong untuk menyimpan nanti, X, X, Y, dan label ya. Kita akan melakukan looping untuk setiap folder di kelas dataset kita.
kita akan melakukan looping di setiap dataset kita. Di sini, di dalam loop ini menggunakan TKDM, untuk menampilkan progress bar seperti ini agar kita bisa tahu bagaimana, proses dari ekstraksi fiturnya. Bisa kita lihat untuk, proses ekstraksi fiturnya. Di sini bisa kita lihat ada, semacam animasi progres untuk bisa kita pantau seberapa, eee, jauh untuk, ekstraksi fiturnya. Oke, di sini sudah selesai kita ekstraksi fitur dengan total data 2062 sampel dan 3 kelas. Di sini, selanjutnya kita langsung, training untuk SVM-nya dengan, X yaitu 2062 sampel dan juga Y berisi 2062, label juga. Di sini kita menggunakan SVM, mengapa? Karena SVM itu, merupakan algoritma klasifikasi yang paling, bagus atau paling optimal dalam, data yang berdimensi tinggi. Jadi kami menggunakan SVM untuk, meningkatkan atau, meningkatkan akurasi dari, algoritma ini. Di sini langsung saja kita training menggunakan SVM. Untuk proses training ini, tidak terlalu lama karena kita menggunakan GPU di sini 4 detik saja. Di sini kami menggunakan RBF. Kami sudah menggunakan linear dan RBF. Kami menemukan, lebih bagus untuk RBF, dan juga mengapa menggunakan SVM karena, di sini SVM sangat handal untuk, data yang berdimensi tinggi. Bisa kita lihat di sini untuk akurasi dari SVM ini yaitu 95% dan juga, untuk hasil dari, eee pelatihan ini dapat kita lihat kita simpan di Excel untuk kita evaluasi seperti apa, dari performa dari model SVM ini. Dan juga, untuk selain dari Excel, kami juga bisa melihat, ringkasan dari, evaluasinya. Di sini, kami dapatkan untuk akurasi di sini yang lumayan tinggi itu 95%, presisi 95%, recall 85%, F1 score 89%, precision 95%, recall 95%, F1 score 95%. Kemudian kita lanjut di conversion matrix-nya. Di sini kita lihat, eee, di sini, secara visual, di conversion matrix ini menunjukkan di mana saja model kita melakukan kesalahan. Di sini model kita melakukan kesalahan, eee, dengan contohnya di sini kita bisa lihat, dari 29 daun kentang sehat, di sini cuma ada 18 daun kentang sehat yang dapat dikenal dari model kita.
untuk precision class-nya seperti ini. Oke, itu untuk pemodelan dari eh, pembuatan model dari Oke, itu untuk pembuatan model dari klasifikasi untuk aplikasi website kami. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi atau coding dari aplikasi klasifikasi ini. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam coding dari aplikasi untuk pembuatan aplikasi. Di sini kami menggunakan Flash karena kami menganggap ini lebih mudah dan kami sudah mengimport model dari SVM tadi dengan format .pkl. Untuk Flash ini merupakan framework dari Python untuk dari HTML ke Python. Jadi bisa menyambungkan antara HTML dan Python. Oke, untuk selanjutnya di sini kita juga mengimport yang kita butuhkan yaitu OS seperti tadi untuk membaca model dari file lokal kita dan juga joblib ini untuk membaca model yang sudah kita latih tadi. Nah, di sini untuk selanjutnya di sini ada upload folder ini untuk menyimpan file gambar kita yang kita upload di website. Jadi akan tersimpan di folder upload di dalam static. Nah, jadi ini sudah ada untuk dari penyimpanan file yang kita upload. Jadi akan tersimpan di folder upload. Untuk selanjutnya di sini model path ini merupakan path atau lokasi model kita yaitu di model slash svm underscore model.pkl. Dan di sini kita juga menggunakan kuda untuk agar lebih cepat untuk pemrosesannya juga. Di sini kita juga melakukan ekstraksi fitur yang dari Inception V3 dan ekstraksi fitur dari gambar yang kita upload menggunakan Inception V3. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita muat untuk model dari klasifikasi kita yang sudah kita latih tadi menggunakan joblib. Kemudian kita load untuk dari model path tadi yang sudah kita definisikan di atas. Untuk selanjutnya eh, di sini kita tambahkan untuk jadi nanti kalau semisal dari gambar tersebut eh, dari prediksi model kami itu hawar muka, maka akan keluar teks atau deskripsi di bawah gambar tersebut. Jadi akan petani atau yang menggunakan aplikasi ini tuh tahu ini penyakit apa dan bagaimana ciri-cirinya. Untuk dan juga kami menggunakan menambahkan solusi untuk menghindari penyakit hawar muda ini. Dan juga untuk hawar tua juga ada sehat dan hawar muda tua dan sehat. Untuk selanjutnya ini merupakan bagian routing. Di sini kita menggunakan meta get dan post. Untuk post itu dari untuk upload gambar dan get itu untuk masuk ke dalam websitenya.
Sini kita ada potongan code yaitu if request method pause di sini untuk logika untuk menyimpan gambar dari pengguna aplikasi mengupload ke aplikasi ini. Jadi menggunakan method post. Sini kemudian disimpan ke dalam folder upload folder menggunakan format tahun, bulan, dan juga tanggal. Kemudian di sini kita ekstraksi fitur menggunakan exception fitur tadi. Kemudian jika fitur itu ada, kita prediksi menggunakan model yang sudah kita upload atau sudah kita ekspor tadi menggunakan job clip. Kemudian kita menggunakan confidence result di sini untuk menghindari keakuratan yang tidak wajar. Seperti contoh jika kita mengupload sebuah gambar mobil maka akan tidak terbaca itu bukan gambar daun kentang. Jadi kita menggunakan confident result ini kita atur itu 90%. Kemudian kita lanjut ke index.html-nya. Di sini bagian front end-nya. Di sini seperti biasa kita desain sedemikian rupa. Mungkin kita langsung saja untuk demonstrasinya dari aplikasi ini. Oke, di sini bisa kita lihat saat kita run di sini ada menggunakan device kuda. Jadi ini menggunakan kuda untuk merunnya dan juga model Inception V3 dari uh, Torch tadi. Jadi kami menggunakan Torch untuk Inception V3 untuk ekstraksi fitur. Lalu kita coba untuk websitenya. Sebentar kita. Di sini bisa kita lihat sudah bisa digunakan aplikasi ini untuk klasifikasi daun kentang. Jika kita upload gambar, kita contoh klasifikasi. Kita ambil gambar salah satu dari dataset kita. Tawar muda di sini apakah di sini sesuai prediksi atau sesuai dengan aktual dari prediksi model kita. Oke, di sini bisa kita lihat hawar muda benar dan 100% ini dan kemudian seperti yang tadi di code bagian description ini jika keluar hawar muda maka akan muncul deskripsi bercak coklat ini hawar muda disebabkan oleh jamur Altera solani dan kemudian ada saran penanganannya bagaimana untuk menangani penyakit ini. Oke, selanjutnya jika kita upload gambar lain, apakah akan tembus? Ini fungsinya dari condition result tadi. Jadi membatasi gambar yang di luar konteks yang di sini akan muncul gambar tidak dikenali. Dan di sini juga muncul deskripsi dari uh, deskripsi dari
Dan di sini akan muncul, gambar yang Anda masukkan bukan daun kentang. Nah, itu merupakan dari codingan, eee, dari ini mendapatkan info ini. Jadi di luar dari awar muda, awar tua, sehat, a akan muncul kelas tidak dikenali. Oke, jika kita coba cari di Google untuk gambar, maaf, gambar daun hawar, coba kita download salah satu, eee, gambar ini. Gambar daun kentang hawar, jadi coba kita download daun kentang, kemudian kita upload, daun kentang tadi. Nah, di sini sesuai dari yang kita cari, hawar tua. Ya, model ini sudah cukup baik untuk memprediksi dari, apa yang kita inginkan. Jadi di sini di luar dari dataset saya untuk, mencari di Google tadi gambar daun hawar tua. Untuk langkah-langkah untuk bagaimana langkah cara menggunakan, aplikasi ini, itu kita, langsung saja di sini. Dan yang pertama itu unggah gambar, kita pilih gambar yang kita ingin upload, seperti contoh, di sini kita sudah ada gambar di luar dataset kami, yaitu kemudian sudah terupload, kita langsung saja klik cek penyakit. Nah, di sini sudah keluar hawar tua dengan tingkat, akurasi 97,46%. Seperti itu untuk langkah-langkah dari menggunakan aplikasi, kami, itu klasifikasi penyakit daun kentang. Di sini coba kita, upload gambar selain daun kentang, apakah tetap terdeteksi untuk, penyakitnya? Kita coba untuk ini daun hawar. Coba kita upload ini untuk ini penyakit penyakit. Nah, ini coba kita upload apakah bisa mengenali ini daun kentang atau tidak. Kita cek. Oke, di sini seperti tadi, model ini cukup baik untuk menghandle, gambar ini daun kentang atau gambar ini dikenali oleh model kami atau tidak. Dibantu dengan, thresholding tadi, yaitu 90% thresholding untuk pembatasan ini, dari gambar yang tidak, model kami kenali. Jadi kami mengatasinya dengan confidence threshold tadi. Mungkin sekian, untuk pemaparan dari, eee, bagaimana pembangunan atau pembuatan aplikasi kami dan juga langkah-langkahnya bagaimana untuk, menggunakan aplikasi ini. Sekian dari saya, Mustawid Kaisana dengan NIM ASBES 2022 1403.